bilang ada yang menyakitimu. Nanti untuk hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan apresiasi kepada polisi wanita, Polwan, yang terlibat dalam trauma healing kepada anak-anak korban banjir di Bekasi. Dalam kunjungannya ke perumahan Pondok Gede Permai, PGP, Kelurahan Jatirasa, Kecamatan Jatiasih, pada Rabu, 5 Maret 2025, Gibran didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adianto dan Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi korban banjir sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan dengan baik. Kapolres Dani turut turun langsung ke lokasi yang masih dipenuhi lumpur untuk meninjau dampak dari banjir. Sebelumnya, ia bersama Wali Kota Bekasi juga mendatangi tenda pengungsian yang didirikan di Gedung Logistik BPNB, tepat di depan kawasan PGP. Selama di lokasi pengungsian, Kapolres menyempatkan diri berdialog dengan warga untuk mendengar langsung kebutuhan mereka setelah 3 hari meninggalkan rumah akibat banjir. Sebagai upaya dukungan moral, Polres Metro Bekasi Kota mengerahkan beberapa polwan untuk memberikan trauma healing, terutama bagi anak-anak yang terdampak. Dengan penuh dedikasi, polwan-polwan tersebut berusaha mengembalikan keceriaan anak-anak yang kehilangan kenyamanan akibat bencana ini. Salah seorang polwan menyebutkan bahwa dukungan psikologi seperti ini penting agar anak-anak dapat tetap memiliki semangat meski berada dalam situasi yang sulit. Kondisi banjir di sejumlah wilayah mulai menunjukkan tanda-tanda surut, terutama di Perumahan Kemangi EVI, Perumahan Jatirasa, dan Perumahan Pondok Benda Jatiasih. Namun, beberapa titik lain seperti Durenjaya dan Perumnas 1 Bekasi masih terendam air. Pemerintah Kota Bekasi dan pihak terkait terus berusaha optimal melalui distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pembersihan pasca bencana agar aktivitas warga dapat segera pulih. Kunjungan yang dilakukan oleh Wapres Gibran, Wali Kota Tri Adianto, dan Kapolres Dani ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam respons dampak banjir secara menyeluruh. Dukungan psikologis kepada anak-anak melalui trauma healing juga menjadi langkah strategis dalam proses pemulihan dan kesinambungan kehidupan masyarakat pasca bencana. Kapolres Dani menegaskan komitmen pihaknya untuk terus memantau perkembangan di lokasi terdampak. Ia memastikan bahwa kebutuhan warga akan terus diperhatikan sampai situasi benar-benar kondusif. Wakil Presiden, Wapres, Gibran Rakabuming Raka mengadakan audiensi bersama komunitas anak muda pecinta Artificial Intelligence, AI, di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025. Dalam kesempatan ini, salah satu anggota komunitas mempresentasikan teknologi yang tengah mereka kembangkan. Raut wajah Wapres Gibran memperlihatkan kekaguman terhadap inovasi anak-anak muda tersebut. Ia mengungkapkan bahwa perkembangan generasi muda saat ini sangat pesat dan sesuai dengan tuntutan zaman. Gibran menegaskan, inovasi berbasis AI merupakan faktor kunci dalam mendorong kemajuan bangsa. Menurut Gibran, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada percepatan transformasi digital di Indonesia. Dalam siaran pers dari kantor Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyatakan bahwa AI tidak hanya sebatas teknologi canggih, tetapi juga dapat menjadi alat untuk memudahkan akses informasi bagi masyarakat, menyediakan referensi mendalam di berbagai bidang ilmu, hingga memberikan solusi nyata untuk permasalahan sosial. Gibran memberikan apresiasi atas semangat anak muda yang terus mengembangkan kecerdasan buatan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan industri kreatif. Ia melihat bahwa talenta digital Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing secara global. Ia juga mendorong generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga inovator yang mampu menciptakan solusi berbasis AI yang berdampak luas bagi masyarakat. Sebagai bagian dari pemerintah, Gibran berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan talenta digital melalui kebijakan pro-inovasi. Wapres juga menekankan pentingnya memberikan akses yang luas bagi pelajar, khususnya siswa SMA dan SMK, agar dapat mempelajari teknologi AI. Hal ini menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan generasi unggul untuk menghadapi tantangan masa depan. Senada dengan Wapres, Tommy Teja, perwakilan komunitas AICO, komunitas kecerdasan buatan terbesar di Indonesia, menyampaikan bahwa walaupun AI merupakan hal baru di Indonesia, antusiasme terhadap teknologi ini mulai meningkat, terutama di kalangan anak muda. Tommy menjelaskan bahwa komunitasnya awalnya sempat skeptis akan minat masyarakat Indonesia terhadap AI. Namun, setelah membangun komunitas tersebut, minat dari generasi muda ternyata cukup tinggi. Sebagai wujud kontribusi terhadap visi pemerintah, AICO telah merancang program nasional bernama Giving Back. Program ini bertujuan untuk mendidik siswa di berbagai sekolah agar lebih memahami dan menguasai teknologi AI. Selain itu,
Rizaldi Sistiabudi dari AI Fakulti Universitas Pelita Harapan, UPH, menggarisbawahi pentingnya edukasi AI di tingkat perguruan tinggi. Sementara itu, Rizky Fahmi dari Solusi Remaja AI menyoroti kebutuhan siswa SMA untuk memahami teknologi AI sebagai persiapan menghadapi era digital. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan alat kesehatan dan tenaga medis di 3 puskesmas yang terletak di Cempaka Putih, Johar, dan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Gibran menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan gratis dari puskesmas sekaligus menjamin kelancaran program yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto tanpa kendala berarti. Menurut pengamatannya, pelayanan di ketiga puskesmas tersebut sudah cukup memadai. Fasilitas kesehatan dianggap lengkap, dan para tenaga kesehatan siap bertugas. Pernyataan ini disampaikan di Jakarta pada Senin, 17 Februari 2027. Dalam 1-2 minggu mendatang, Gibran berencana melanjutkan peninjauan ke seluruh puskesmas di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga akan mendengar dan menampung setiap keluhan masyarakat terkait pelaksanaan layanan kesehatan gratis ini. Kedepan, lanjut Gibran, seluruh masukan dan evaluasi dari warga akan menjadi perhatian untuk perbaikan layanan. Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas cek kesehatan gratis yang tersedia di setiap puskesmas. Bagi warga yang belum sempat mendaftar melalui aplikasi, layanan manual tetap disediakan agar tidak ada yang merasa terabaikan. Gibran memastikan bahwa seluruh warga akan tetap dilayani dengan baik. Selfie Gibran Rakabuming tampil memukau saat menyampaikan pidato dalam pelantikan 34 Ketua Dekranasda Provinsi, sekaligus mencuri perhatian media dengan pesonanya. Peran dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, menjadi sorotan utama pada acara tersebut. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menjadikan UMKM salah satu pilar perekonomian nasional, terus berkomitmen mendorong sektor ini agar semakin kompetitif dan berkembang. Dalam upaya mendukung visi tersebut, Selfie Gibran, selaku Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Dekranas, mengajak seluruh Ketua Dekranasda Provinsi untuk lebih aktif dalam membina serta memberdayakan UMKM di wilayah masing-masing. Selfie menekankan pentingnya peran Ketua Dekranasda dalam memberikan pembinaan, sosialisasi, dan edukasi kepada pelaku UMKM. Hal ini diungkapkannya saat menghadiri rangkaian acara pelantikan Ketua Dekranasda Provinsi Masa Bakti 2025 hingga 2030, Buka Puasa Bersama, serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-45 Dekranas yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden. Dalam pidatonya, Selfie menyampaikan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum mendapatkan pendampingan secara maksimal. Oleh karena itu, ia meminta agar para Ketua Dekranasda memastikan UMKM di wilayah masing-masing menerima bimbingan menyeluruh. Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya fokus pada pasar lokal tetapi turut mengembangkan sayap hingga tingkat nasional bahkan internasional. Selfie menegaskan perlunya pendampingan yang terstruktur bagi UMKM, mulai dari mengikuti pameran dan bazar hingga memperluas promosi ke pasar global. Ia berharap langkah-langkah tersebut dapat mendongkrak pertumbuhan UMKM dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, UMKM telah memberikan kontribusi signifikan sebesar 60% terhadap produk domestik bruto, PDB, nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Potensi besar ini menjadi landasan bagi Selfie untuk mengajak Ketua Dekranasda agar lebih proaktif membina UMKM melalui berbagai cara, seperti mencarikan pasar, memberikan pelatihan berkesinambungan, mengajak kolaborasi dengan desainer, serta menghadirkan inovasi dalam pengembangan produk. Dalam kesempatan yang sama, Selfie menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pengurus Dekranas yang telah berupaya mendukung keberlangsungan UMKM sekaligus melestarikan warisan budaya Indonesia. Ia juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun ke-45 untuk Dekranas, berharap organisasi ini terus berinovasi dan beradaptasi di tengah perubahan zaman yang semakin terhubung secara digital. Melalui acara pelantikan ini, Selfie mendorong terwujudnya sinergi dan komitmen dari berbagai pihak untuk memperluas pemasaran, memperkuat kerjasama, serta mendukung transformasi UMKM sesuai visi besar Bapak Presiden Prabowo. Acara yang berlangsung hikmat tersebut ditutup dengan buka puasa bersama serta syukuran hari ulang tahun ke-45 Dekranas, menandai awal baru untuk peran strategis Dekranas dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pelestarian budaya.